Slide ke-8, yaitu upaya agar ketiga dapat terlaksana dengan baik di tempat kerja, yaitu bagi pekerja memahami arti penting ketiga dalam tempat kerja, melaksanakan ketiga dengan baik dan benar di tempat kerja, ikut menjaga kebersihan tempat kerja, selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan, tidak melupakan waktu istirahat, dan tidak meremehkan pentingnya ketiga. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Terkadang kita sebagai pekerja apabila ingin melamar di suatu perusahaan, kadang ada undang-undang ketiga yang harus dijalani sebelum memasuki perusahaan itu. Nah, begitupun juga apabila kita sudah memasuki di dalam perusahaan, kadang juga harus kita jalani aturan yang diterapkan oleh ketiga. Nah, ini pun juga yang ketiga kadang ada hubungannya dengan Dinas Tenaga Kerja. Karena Dinas Tenaga Kerja itu ada memang undang-undang ketiga, undang-undang bagi pekerja yang harus dijalani. Yang kedua, bagi perusahaan mengenalkan ketiga kepada pekerja, melakukan perawatan terhadap peralatan dan perlengkapan tempat kerja, menyediakan alat pelindung diri yang mencukupi bagi pekerja, menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja yang berkualitas baik, menyediakan prosedur tentang jalur evakuasi saat terjadi kecelakaan di tempat kerja, meninjau pelaksanaan ketiga, dan mempekerjakan petugas kebersihan agar kebersihan lingkungan tempat kerja selalu bersih. Nah, yang kedua ini diutamakan untuk perusahaan. Tadi saya sudah katakan bahwa apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakan ketiga, ya silakan seorang pekerja atau seorang karyawan bisa saja memberikan masukan atau memprotes kepada perusahaannya bahwa ini perusahaan tidak ada jaminan keselamatannya atau jaminan ketiganya. Kadang juga ada pekerja-pekerja yang sering melakukan demonstrasi di Dinas Tenaga Kerja supaya Dinas Tenaga Kerja itu memberikan masukan atau memediasi perusahaan yang dia tempati kerja. Kenapa? Karena rata-rata itu perusahaan yang ada di Makassar dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja supaya mengikuti aturan yang seharusnya dijalankan. Nah, salah satu contoh misalnya, ini kan dengan kejadian-kejadian yang baru-baru kita jalani ini, yaitu mengenai COVID. Nah, sekarang kan banyak ini karyawan-karyawan yang kena PHK. Nah, kalau kena PHK seperti itu, otomatis kan juga perusahaan ini harus memberikan insentif atau gaji bulanan saja, walaupun misalnya ada pengurangan ya. Salah satu pengurangan yaitu transportasinya, uang makan hariannya, dan sebagainya. Ya, sekian dan terima kasih. Itu slide mengenai ketiga dan higien dari saya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.